Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 1 Oktober. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-26. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihi kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan, dan kelak dapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, antara kata dan karya harus satu padu. Karena apabila hanya bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melaksanakannya, pasti ia tidak dipercaya dan hanya menjadi pembohong. Orang lalu tidak percaya lagi. Penegasan oleh sabda Yesus sangat jelas. Ada orang yang berkata ya untuk melaksanakan perintah Bapanya, tetapi tidak melaksanakannya. Dan sebaliknya, ada yang mengatakan tidak, tetapi kemudian melaksanakannya. Kalau keduanya dibandingkan, tentu orang yang melaksanakan itulah yang dihargai oleh Yesus. Lalu Yesus memberikan keterangan tentang mereka yang dicap sebagai pendosa, seperti pemungut cukai, wanita sundal, bahkan mereka akan mendahului orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama yang menerima ajaran agama
mengerti bahkan menghafal, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Malahan, kehidupan mereka berkebalikan arah dari isi ajaran agama itu sendiri. Jelas, sebagai orang beriman, kita dituntut untuk mengamalkan imannya, menghayati dalam perbuatan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tiap orang yang beragama harus menunjukkan perbuatan imannya. Jika hanya berkata-kata dan tidak melaksanakannya, maka ia menjadi munafik. Ibaratnya, itu bahkan mandul dan mati. Dan ini tentunya menjadi perenungan bagi kita semua. Sebagai umat beriman, apakah yang saya buat sebagai orang beriman? Apa hanya sebatas doa? Beribadat ke gereja? Bersiarah, berdevosi, santo santa? Tentu semuanya itu adalah baik dan patut diteruskan dalam hidup beriman kita. Namun, kiranya masih perlu dilengkapi dengan berbagai perbuatan baik. Misalnya kita membantu orang yang menderita, memberikan derma kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Kita menolong mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan kita. Iman ketika disertai perbuatan yang baik bisa menjadi kesaksian dan pewartaan yang berkenan kepada Allah dan sesama kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk melaksanakan apa yang kita imani melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan konkret kita setiap hari. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.